Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima wa dlama aw ajala yajala alayhi. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita berada di penghujung bulan Rajab. Di penghujung bulan Rajab ini, di penghujung bulan haram ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengais sisa-sisa waktu yang ada, meningkatkan amal soleh kita, karena bulan haram adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal kebaikan kita, pahala amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah, dan sebaliknya perbuatan-perbuatan buruk juga dilipat gandakan dosanya. Karena itu mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mengawali hari kita dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga hari-hari kita, memberikan taufik pada kita semua agar senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita akan masuk di pembahasan masih terkait dengan bab infak fi sabilillah, yaitu it'amu Abi Syu'aib al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana Abi Syu'aib al-Ansari memberi makan kepada Nabi SAW dan para sahabat. Qissatuhu radhiyallahu anhu ma'an Nabi fi hadal amr. Jadi kisah Abi Syu'aib al-Ansari bersama Rasulullah SAW dalam masalah ini. Akhraj al-Bukhari an Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Al-Bukhari telah mengeluarkan riwayat dari Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala berkata, kana min al-Ansari rajulun yuqalu lahu Abu Syu'aib radhiyallahu anhu. Jadi di antara orang-orang Ansor itu ada seorang lelaki yang disebut namanya itu adalah Abu Syu'aib radhiyallahu anhu. Kalau kita perhatikan di dalam penggunaan nama di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab itu ada 3 nama. Ada nama asli, ya, ismun hakiki. Kemudian ada nama kunyah. Nama kunyah itu adalah nama yang ditambahi depannya itu dengan abu atau ummu. Nah, itu nama kunyah. Biasanya kunyah itu diambil dari nama anak laki-laki, ya. Jadi misalnya Syu'aib itu adalah anak laki-laki, entah laki-laki pertama, kedua, pokoknya anak laki-laki. Maka biasanya orang tuanya itu dipanggil Abu Syu'aib. Itu berarti dari nama anaknya, bapaknya Syu'aib. Nah, kalau kita di sini menyebutnya begitu, bapaknya Syu'aib, Abu Syu'aib. Nah, kemudian nanti istrinya itu dipanggil dengan Ummu Syu'aib. Nah, itu berarti itu adalah kunyah. Kemudian yang ketiga itu ada namanya laqab. Ya, laqab itu julukan. Jadi kalau di sini di Indonesia itu orang dipanggil Abu itu disebut alias atau nama samaran. Padahal sebenarnya tidak. Kalau dalam bahasa Arab itu semuanya sebenarnya masuk nama. Makanya kalau kita baca kitab-kitab itu, ya,
selalu nama itu melekat semua. Jadi mulai dari nama kunyah, ya, kemudian ada nama asli sampai lakob. Nah, jadi sampai lakob. Nah, lakob itu biasanya gelar. Gelar itu bisa karena dinisbatkan kepada misalnya tempat, ya, kayak misalnya Makkah jadi Al-Makki, Madinah menjadi Al-Madini, atau Bogor jadi Al-Bogori, misalnya Jawa jadi Al-Jawi. Nah, itu namanya nisbah, jadi nama yang dinisbatkan kepada tempat gitu. Jadi itu di dalam bahasa Arab biasa. Kayak Imam Nawawi dari Banten itu dimakamkan di Mekah, di Ma'la. Beliau punya karya banyak sekali di dalam bahasa Arab untuk membedakan Imam Nawawi yang Damaskus dengan Imam Nawawi Indonesia. Maka di dalam karyanya itu diberi lakob, ya, Al-Jawi atau Al-Bantani gitu. Kalau yang satu disebut Ad-Dimashqi, nah, karena memang asalnya dari Damaskus. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu di dalam riwayat ini disebutkan yuqalu lahu Abu Syuaib, disebut Abu Syuaib. Di sini tidak disebutkan nama aslinya, tapi disebut dengan kunyahnya, ya, yaitu nama yang dinisbatkan kepada anaknya tadi, Abu Syuaib radhiyallahu anhu. Wa kana lahu ghulamun, dan beliau itu punya ghulam, budak, lahamun, di mana dia itu adalah tukang penjual daging. Kemudian faqala, beliau mengatakan, isna li ta'aman, kata Abu Syuaib, kamu buatkan untukku makanan, ya, kamu buatkan untukku makanan. Jadi tukang jual daging tadi itu diminta oleh Abu Syuaib untuk membuatkan makanan. Ad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku akan mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya. Jadi tolong kamu buatkan makanan yang enak karena aku akan mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamisa khamsatin. Nah, itu dalam bahasa Arab ya seperti saniyah snain. Kalau dalam Al-Qur'an surat At-Taubah itu Allah menyebutkan, ya, illa tansuru faqad nasrullah id akhrajal ladina kafaru saniyah snain. Nah, saniyah snain. Jadi kata saniyah snain itu untuk menjelaskan, jadi begini, beliau itu salah satu dari dua orang. Itu kalau dalam bahasa Arabnya digunakan kata saniyah snain. Nah, di dalam hadis ini disebutkan khamisah khamsah. Khamisah khamsah itu berarti apa? Rasulullah itu adalah salah satu dari 5 orang yang saya undang. Nah, gitu. Ya, Rasulullah itu salah satu dari 5 orang yang saya undang. Itu seperti saniyah snain tadi, salah satu dari 2 orang yang diusir oleh orang Quraisy tadi, saniyah snain. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab. Maka di sini disebutkan aku akan mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari 5 orang yang akan aku undang itu. Maka kemudian fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin. Maka Abu Syuaib pun mengundang Rasulullah sebagai satu dari 5 orang yang diundang ke rumah beliau untuk menghidang untuk menyantap makanan tadi itu. Tiba-tiba, nah ini, fatabi'ahum rajulun, ada orang yang tidak diundang tapi buntuti. Nah, ini masalahnya, ya kan? Jadi ada ini ngundangnya 5 orang, tiba-tiba ada 1 orang yang nggak diundang, buntuti, ya, di belakang tadi. Jadi ini ceritanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka da'utana khamisa khamsatin. Hai Abu Syuaib, kata Rasulullah, engkau mengundang kami khamisa khamsah, salah satu dari 5 orang yang semuanya engkau undang. Wa hadza rajulun, katanya, dan ini ada orang, 1 orang di luar 5 tadi, qad tabi'ana, dia telah mengikuti kami, buntuti kami. Dari tadi itu mengikuti kami gitu.
Ya kan? Nah, di sini Rasulullah itu di dalam riwayat-riwayat yang lain kita juga sudah sampaikan. Jadi Rasulullah itu ngajarkan kita adab. Ya kan? Jadi kalau Rasulullah diundang sendiri, Rasulullah nggak mau sendirian. Nah, sekarang ini Rasulullah bersama 5 orang tapi ada orang lain yang ngikuti. Itu masalahnya. Ya kan? Terus diapakan orang ini? Ya kan? Mau diusir itu ya gimana? Ya kan? Mau diajak itu faktanya tidak termasuk dalam undangan tuan rumah. Nah, di sini uslubnya, adabnya yang kemudian kita bisa contoh. Apa kata Rasulullah? Rasulullah minta izin kepada pemilik rumah yang undang tadi. Ini. Ya, Rasulullah minta izin kepada pemilik rumah yang undang tadi. Apa kata Rasulullah? Fa in syi'ta, kalau Anda mau, kalau Anda berkenan gitu ya. Jadi kalau Anda berkenan, adzin talahu. Tolong berikan izin kepada dia. Ya. Jadi tolong berikan izin kepada dia supaya dia bisa bersama kami. Berarti bukan hanya khamisa, tapi jadi sadisa, ya, sittah, gitu ya. Jadi sadisa sittah. Nah, itu jadi apa namanya 6 dari 1 dari 6 orang gitu. Maka kemudian wa in syi'ta tarakta, tapi kalau Anda tidak berkenan ya sudah, gitu. Kalau enggak berkenan ya sudah, gitu. Nah, ini yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian apa kata Abu Syu'aib? Kata Abu Syu'aib, bal adintu lahu. Ya, kata Abu Syu'aib, Masya Allah ini. Kata Abu Syu'aib, ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya izinkan ya Rasulullah. Saya izinkan dia ya Rasulullah. Jadi akhirnya orang itu yang buntuti tadi diajak masuk ke rumah Abu Syu'aib. Diajak makan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cerita terkait dengan kisah bagaimana Abu Syu'aib tadi. Wa akhraja Muslim an Abi Mas'ud nahwa fi far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat yang lain yaitu riwayat dari Muslim, kalau tadi riwayat dari Bukhari, riwayat dari Muslim menyatakan ini dari Abi Mas'ud juga. Cuma ini versinya Imam Muslim. Kalau tadi versinya Imam Bukhari. Di dalam versi riwayatnya Imam Muslim di situ ada kalimat atau redaksi yang mengatakan wa fihi, ya, fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, fa'arafa fi wajhihi, Rasulullah melihat di wajah orang yang ikut tadi di belakang tadi itu kelihatan al-ju'a, lapar. Jadi kelihatan wajahnya itu, kelihatan kan mungkin pucat gitu kan, wajah lapar itu kan begitu ya, pucat. Mungkin apa namanya, ya berharap lah gitu, berharap sekali gitu. Lalu faqala li ghulamihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kemudian Abu Syu'aib tadi mengatakan pada gulam, maksudnya pembantunya tadi atau budaknya tadi, waihak, celaka anta, isna lana ta'aman li khamsa nafarin, engkau membuatkan kepada kami makanan persis untuk 5 orang. Fadzakara nahwahu, kemudian beliau menceritakan tentang apa namanya atau menyebutkan tentang riwayat ini atau redaksi ini seperti yang disebutkan oleh Al-Bukhari tadi itu. Nah, jadi ini adalah gambaran ya tentang bagaimana Abu Syu'aib yang ngundang 5 orang tapi kemudian yang datang 6 orang. Ya, sebelumnya kita juga mendapatkan pelajaran dari kisah yang lain. Bagaimana tuan rumah tadi itu menyediakan makanan yang sedikit tapi kemudian cukup. Nanti juga kita akan bacakan riwayat Jabir bagaimana kisah pada saat penggalian parit ya, pada saat perang Khandaq itu juga sama, di mana Jabir itu sebenarnya mengundang Rasulullah, tapi kemudian yang diajak semua sahabat yang ikut di dalam penggalian parit tadi. Subhanallah. Nah, ini kisah yang lain. Nah, jadi di dalam riwayat ini kita belajar tentang bagaimana cara Rasulullah SAW ya untuk meminta ya keridhaan dari sahibul bait tadi itu. Kemudian riwayat yang kedua adalah it'amu khayyat.
da'watu khayyatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li tu'amin sana'ahu. Di sini disebutkan bahwa khayyat ini memberi makan ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kalimat tadi disebutkan da'watu khayyatin li Rasulillah. Jadi khayyat ini mengundang Rasulullah untuk makan makanan yang dia buat. Akhraja Muslim, Imam Muslim telah mengeluarkan hadis atau riwayat wal lafdhu lahu, dan redaksi ini adalah redaksi Muslim. Wal Bukhari, begitu juga Bukhari, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna khayyatan, bahwa khayyat, fi riwayah Sumama an Anas annahu kana gulam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat Anas ya, khayyat ini adalah seorang gulam ya, budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia khayyat tadi itu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li tu'amin sana'ahu, untuk makanan yang dia buat. Jadi dia membuat makanan kemudian dihidangkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, "Fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika ta'am, untuk ya menikmati makanan itu. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian makanan itu didekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khubzan, berupa apa makanan yang didekatkan tadi? Berupa khubz, berupa roti. Min syairin, yang terbuat dari gandum. Jadi karena memang biasanya ya kita tahu ya, orang Arab termasuk juga di Turki kan, kalau biasanya mereka bikin roti, rotinya terbuat dari gandum ya. Ada yang kemudian tumbuk sampai halus, ada yang agak kasar. Kemudian wa marakan fihi dubba'un wa qadidun. Jadi bukan hanya roti, tapi di situ itu ada ya kayak apa istilahnya itu. Jadi kalau makanan itu, kita kan biasanya makan itu bukan hanya makan nasi ya. Jadi ada sayurnya gitu loh. Ada sayurnya. Nah, roti itu kan biasanya ada yang dipakai untuk nyelup gitu. Ya. Ada yang dipakai untuk nyelup. Jadi kalau model di Turki itu kan biasanya ada kayak warnanya putih itu yang terbuat dari santan ya. Agak kecut-kecut sedikit gitu ya. Nah, ditambahi cuka. Ya, sebelumnya Rasulullah diriwayatkan dalam riwayat yang kita sudah jelaskan sebelumnya, itu kebiasaan mereka. Lalu di situ disebutkan fihi dubabun. Jadi bukan hanya kuah tadi, ada kuahnya. Kemudian kuahnya itu ternyata ada kayak labu. Jadi kuahnya itu dicampur labu. Ya. Jadi dubab itu labu, dubaun itu labu, ya. Kemudian wa qadidun, qadidun itu adalah daging yang sudah dijemur atau daging yang sudah dikeringkan. Itu qadid. Jadi di situ itu ada roti, ada kuah, ada dagingnya, kemudian dimakan. Ya, itu makanan mereka. Jadi kalau kita melihat ya seperti apa makanan yang dimakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya kira-kira kayak begitu itu. Ya kira-kira seperti itu. Ya, kita ini kan kalau belum makan nasi belum disebut makan. Sarapan itu kalau belum sarapan nasi belum sarapan. Gitu. Ya, mau banyak sekalipun itu belum disebut sarapan. Tapi mereka ini masya Allah ya. Nah ini. Nah kemudian qala Anas faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ud duba'a min hawali sahfati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, jadi duba tadi itu, labu tadi itu ada di sampai nempel di ininya tadi, wadahnya tadi. Falam azal uhibbud duba'a mundu yauma idin, kata Anas. Gara-gara aku melihat Nabi itu suka makan itu. Ya, jadi ini Anas bin Malik itu anak yang ini kita sering ceritakan ya, anak yang
oleh orang tuanya itu dalam tanda petik diwakafkan kepada Nabi mulai dari usia 8 tahun itu berkhidmat kepada Rasulullah. Anas bin Malik itu ya, karena itu beliau itu banyak sekali menyerap hadis dari Nabi SAW. Anas bin Malik. Nah kata Anas, sejak saat itu biasanya itu beliau itu nggak suka labu, tapi gara-gara melihat Rasulullah SAW makan roti, di situ ada kuahnya, ada labunya. Sejak saat itu katanya, aku menjadi suka labu. Coba. Nah ini, jadi orang suka sesuatu gara-gara apa? Melihat Rasulullah SAW. Jadi awalnya nggak suka, tapi karena melihat Rasulullah kemudian ittiba. Gitu. Orang itu begini mikirnya, nggak mungkin sesuatu yang dimakan oleh Nabi itu pasti baik. Ya, nggak mungkin nggak baik, pasti baik. Ya, nggak mungkin sesuatu yang dikonsumsi oleh Nabi itu kalau nggak baik, pasti baik. Maka ketika Rasulullah SAW memakan makanan seperti itu, kemudian kuahnya begitu, ada lapunya tadi, Anas bin Malik langsung mengatakan ini pasti baik. Subhanallah. Ya, jadi sahabat itu belajarnya kepada Nabi itu begitu. Belajarnya kepada Nabi itu begitu, karena Nabi ini kan semuanya dibimbing oleh Allah dengan wahyu, ya kan? Dan kemudian nanti kita bisa melihat di dalam buku Tibbun Nabawi seperti apa penjelasannya. Gitu. Ya, misalnya kalau sekarang kan kalau kita ngikuti penjelasannya Dr. Zaidul Akbar itu kan dari banyak dari Tibbun Nabawi kan. Subhanallah. Ya. Bagaimana caranya Rasulullah SAW termasuk nguras isi perut. Itu kan ada makanan-makanan yang dimakan untuk nguras isi perut, itu rutin dimakan oleh Rasulullah SAW. Buah-buah tertentu. Pertanyaannya, zaman dulu itu kan ilmu medis belum seperti sekarang. Tapi karena Nabi itu dituntun oleh wahyu, ya, maka Rasulullah SAW apapun yang dikonsumsi tadi itu kalau kita pelajari itu pasti baik. Gak mungkin tidak. Ya, kita pernah ajarkan kan doa, dan ini doa ini ada dalam kitab Al-Adhkar, termasuk juga dalam Sahih Muslim, bahkan dikomentari kemudian oleh Imam Nawawi. Ya. Jadi Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu. Jadi kan ada dua riwayat itu. Ada riwayat yang pertama itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, ya Allah berkahilah, barik lana fima razaqtana, apa yang kau berikan pada kami, ya, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami dari adab neraka. Yang satu tadi riwayatnya, ya, wa at'imna, dan berikanlah kami makan khairan, yang lebih baik minhu darinya. Apa makna khairan itu? Bukan berarti makanan yang kita makan itu tidak baik, kemudian kita menginginkan yang lebih baik, tidak. Imam Nawawi itu menjelaskan hadis itu dengan menyatakan bahwa wa'at imna khairan minhu itu maksudnya berikanlah kami makanan yang thayyib, yang bersih, sehingga dengan makanan itu terbebas dari penyakit. Ya. Al-Fakir punya guru, ya, alhamdulillah usianya di atas 70 tahun, sehat, tidak punya penyakit macam-macam. Al-Fakir tanya apa rahasianya? Doa tadi. Jadi setiap makan jangan lupa membaca doa itu. Itu doanya Nabi. Ya, selain itu tentu Rasulullah menjaga makanan tadi. Ya kan, menjaga makanan tadi. Tapi kadang-kadang kan kita itu makanan sudah dijaga. Coba lihat dokter itu kurang apa coba? Dokter ya kan, masih aja sakit ya kan? Itu. Padahal dokter sudah jaga makanan. Di sini peran doa. Gitu loh, di sini peran doa. Karena sakit itu siapa yang memberi? Allah. Ya, kesehatan siapa yang memberi? Allah. Nah, disitulah doa. Makanya jangan lupa membaca doa tadi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa at'imna khairan minhu. Nah, itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi supaya kita diberikan kesehatan. Karena sumber penyakit itu dari mana? Bapak Ibu sekalian, sumbernya itu dari makanan. Ya, makanan masuk ke mana? Perut. Ya kan? Nah, makanya sumber penyakit itu ya dari perut. Karena itu kata Imam Al-Ghazali, ya, inna aslat da'i al-batan.
ya, sumber penyakit itu adalah perut katanya. Ya. Wa inna dawa'ah, dan obatnya penyakit itu apa? Obatnya penyakit itu ya kita harus bisa menjaga. Enggak semua makanan yang kita inginkan itu kita makan, enggak. Tapi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu yang kita makan. Nah, jadi kadang-kadang kita ini ya pengen. Nah, pengen itu berarti memenuhi naluri. Bukan berarti memenuhi kebutuhan, belum tentu. Ya, pengen. Nah, itu apa namanya? Karena kita itu punya naluri namanya gharizatul baqa. Punya naluri namanya gharizatul baqa, survival instinct. Survival instinct itu biasanya dorong kita untuk nyoba. Nyoba gitu. Ya, ada restoran baru dibuka, nyoba gitu. Ada makanan baru, ini kok kelihatannya gitu. Itu karena kita punya naluri, namanya naluri gharizatul baqa tadi, punya insting, ingin nyoba. Padahal belum tentu apa yang kita inginkan tadi itu baik. Nah, itu loh, makanya kita ini harus bisa membedakan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Belum tentu yang kita inginkan itu kita butuhkan, belum tentu. Ya, nah itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian riwayat yang ketiga, nah ini yang tadi Al-Fakir sebutkan, yaitu it'amu Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, qissatu radhiyallahu anhu fi yaumil khandaq. Yaitu Jabir bin Abdillah memberi makan, dan kisah Jabir memberi makan pada saat perang Khandaq. Ini adalah kisah yang luar biasa ya. Meskipun nanti hadisnya agak panjang dan mungkin tidak Al-Fakir bacakan semua. Akhraj Al-Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu qol, Imam Al-Bukhari telah mengeluarkan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, inna yaumal khandaqi nahfiru. Pada saat perang Khandaq kami itu menggali parit. Fa'aradat kudiyatun syadidatun. Jadi ketika kami menggali parit itu fa'aradat, kemudian apa? Ada kudiyatun syadidatun. Kudiyah di situ ya. Kudiyah di situ itu adalah qit'ah solba minal ard. Jadi ada potongan tanah ya, tanah, jangan dibayangkan tanahnya itu seperti tanah di sini. Karena di Madinah itu kan tanahnya berbatu ya. Tanahnya itu berbatu. Jadi qit'ah solba itu maksudnya adalah potongan yang keras. Ya, ada potongan atau sebungkah ya, kayak batu gitu yang keras, minal ardi dari tanah itu. La yu'malu fiha al-mi'wal. Jadi yang namanya kapak untuk memotong tadi itu, untuk memecahkan tadi itu enggak kuat. Enggak bisa dipakai. Sahabat sudah nyoba, enggak ada yang bisa. Maka faja'un Nabi SAW, mereka kemudian datang beramai-ramai mendatangi Rasulullah SAW. Faqalu, kata mereka, ya Rasulullah, hadi kudiyatun aradat fil khandaki. Ya Rasulullah, ini ada sebungkah batu keras ya, yang menghalangi fil khandaki ya, yang ada di parit tadi itu, sehingga ini kalau enggak dipecahkan ini enggak jadi nih paritnya ini. Ya kan, karena apa? Mau digali nggak bisa. Ada batunya tadi itu. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ana nazilun. Rasulullah bersabda, ana nazilun, saya akan turun, kata Nabi. Saya akan turun. Itu Rasulullah. Ya, jadi ini juga pelajaran penting. Jadi Rasulullah itu meskipun kepala negara, guru mereka, tapi ketika dapat laporan begitu, Rasulullah nggak komen gitu aja, nggak bisa, nggak begitu caranya ya. Tapi Rasulullah itu Masya Allah ya, saya akan turun. Itu kalimatnya Nabi, saya akan turun gitu ya. Nah, ini. Dan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu diberi secara fisik ya, Rasulullah itu diberi kekuatan 100 laki-laki Pak ya. Rasulullah itu diberi kekuatan 100 laki-laki. Sehingga dalam hadis Bukhari itu disebutkan istri Nabi itu 9 bisa digilir satu malam Pak. Ya, itu karena Rasulullah diberi kekuatan berapa? 100 laki-laki. Nah, itu. Ya. Itu Rasulullah. Jadi bisa dibayangkan ya. Nah, ini bagaimana kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qama, kemudian Rasulullah bangkit, wa batnuhu ma'subun. Nah ini. Jadi pada saat Rasulullah berdiri, batnuhu, perutnya Nabi itu ma'subun bihajarin. Jadi perutnya Nabi itu kenapa?
perutnya Nabi itu disabui. Jadi Nabi itu pakai sabuk, ada diikat. Maksubun itu diikat, ya. Nah, tapi yang aneh, ikatannya Nabi itu, jadi ada kain itu kalau dibuka itu dalamnya itu isinya batu, ya. Jadi kain itu kalau dibuka itu dalamnya isinya batu. Jadi di dalam kain itu diisi batu-batu kecil itu, kemudian lipat kainnya tadi, kemudian disabukkan ke perutnya Nabi. Kenapa Nabi melakukan itu? Nah, ini nanti dalam riwayat yang lain itu Nabi kan dalam kondisi tidak makan selama berapa? 3 hari 3 malam Rasulullah nggak makan. Nah, ini di sini disebutkan walabisna salasata ayyamin, ya. Dan kami sudah 3 hari la nadzuqu dawakan, kata Rasulullah. Kami sudah 3 hari tidak mencicipi makanan. Coba. Bagaimana caranya Nabi supaya perutnya tadi itu tidak, kan perut itu, ya biasanya kan kalau belum makan kan bunyi Pak ya, bunyi kerucuk gitu kan. Jadi supaya nggak bunyi itu, maka diikat tadi, gitu loh. Tapi nggak bunyi perutnya, yang bunyi batunya. Maka dalam riwayat yang lain itu disebutkan ketika Rasulullah sholat itu bunyi kretek, gitu ya. Ketika Rasulullah itu sholat itu rukuk bunyi kretek, ketika sujud bunyi kretek. Makanya Umar itu sampai ketika di belakang Nabi sholat itu, Umar itu sampai bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi aku dengar dari tubuhmu berbunyi kretek, apakah engkau sakit ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah tidak menjawab, Rasulullah diam. Tidak, kata Rasulullah yang mengatakan enggak. Ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Karena bunyi itu aku dengarkan jelas sekali dari tubuhmu ya Rasulullah. Tidak, wahai Umar. Terus itu bunyi apa ya Rasulullah? Umar penasaran gitu ya. Umar itu penasaran. Rasulullah kemudian membuka jubahnya itu, kemudian ditunjukkan pada Umar, ini loh Umar yang bunyi kretek tadi itu. Lalu kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Karena kami belum mencicipi makanan selama 3 hari. Apa yang terjadi? Nangis Pak Umar, Pak. Ya. Jadi Umar nangis melihat Rasulullah nggak makan 3 hari. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, engkau punya sahabat, kami ini sahabatmu ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak menyampaikan pada kami ya Rasulullah? Kami akan hidangkan makanan, kami akan kirimkan makanan untukmu ya Rasulullah. Nah, ini kisah, dan itu terjadi bukan hanya sekali Pak. Padahal posisi Rasulullah ketika itu sebagai apa? Kepala negara coba. Rasulullah itu sebagai kepala negara. Kalau di Mekah itu doanya masih mending, makan sehari lapar sehari. Ini di Madinah itu yang sering itu adalah 3 hari berturut-turut nggak makan Rasulullah. Padahal Rasulullah sebagai kepala negara. Dan Rasulullah itu punya jatah 1/5 dari harta ghanimah, 1/5 dari fight pada saat perang. Coba, ya, subhanallah. Itu Rasulullah SAW. Ya, ini. Nah, kemudian dalam kondisi lapar tadi, bayangkan kita itu kan kalau lapar kan nggak punya tenaga ya. Rasulullah enggak. 3 hari nggak makan itu tenaganya masih masya Allah. Itu Rasulullah. Ya. Rasulullah begitu mengatakan ana nazil, saya akan turun. Dan pada waktu itu Rasulullah posisinya 3 hari tidak makan tadi. Fa akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal, maka kemudian Rasulullah mengambil kapak tadi itu. Fa daraba, maka Nabi kemudian memukulkan kapaknya tadi, fa'ada katiban ahyala wa au ahyama tadi. Fa daraba, maka Nabi memukulkan tadi. Apa yang terjadi? Fa'ada katiban ahyala au ahyama. Batu yang dipukul tadi itu langsung pecah. Ya, batu yang dipukul tadi itu langsung pecah. Ini peristiwa yang terjadi pada saat perang Khandaq. Nah, sebelum mukul itu dalam riwayat yang lain dalam kitab sirah itu disebutkan Rasulullah SAW membaca Allahu Akbar. U'titu mafatihar rum. Ya, Allahu Akbar.
aku telah diberi kunci-kunci Romawi. Itu tahun kelima. Jadi pada waktu itu Romawi belum ditaklukkan. Allahu Akbar, utitu mafatihal furs. Ya. Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Persia. Persia belum ditaklukkan pada waktu itu. Allahu Akbar, utitu mafatihal Yaman. Ya, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci Yaman. Yaman belum ditaklukkan pada waktu itu. Belum ditaklukkan. Karena nanti ditaklukkannya oleh Nabi itu pada saat peristiwa perang. Jadi setelah peristiwa perang Hunain, kemudian Rasulullah SAW langsung Bani Sakif dan sebagainya itu, orang Taif itu langsung kemudian dibabat oleh Nabi SAW. Itu masuk wilayah Yaman itu. Nah, itu. Nah, jadi itu yang terjadi pada Nabi SAW. Fakultu ya Rasulullah, kemudian Jabir karena melihat Rasulullah seperti tadi, Jabir itu kemudian mengatakan, ya Rasulullah. Ya, Jabir tahu suasana itu, situasi itu, peka Jabir ini. Nah, ini. Jadi Jabir itu peka. Rasulullah nggak minta, Pak. Rasulullah nggak minta. Jadi karena Rasulullah itu ngajar, ini juga penting. Rasulullah itu ngajari kita juga. Jadi Rasulullah itu ngajari kita nggak minta-minta. Makanya dalam hadis riwayat Muslim itu musa'alah itu nggak bagus. Kita itu membutuhkan kemudian kita minta-minta itu nggak bagus. Ya, nah, sampai ada orang yang suka meminta-minta itu nanti dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya, cuma tengkorak doang. Nah, itu dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, Rasulullah SAW itu ngajari kita, meskipun beliau itu tidak makan 3 hari, tapi beliau nggak ngomong, nggak ngeluh, nggak ngadu. Ya. Nah, ini tabiat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sahabat yang ngerti nggak usah diberitahu, mereka punya kepekaan. Itu. Jadi nggak usah diberitahu, itu peka. Maka Jabir tadi itu, Jabir ini sahabat Ansor, Pak. Jabir ini sahabat Ansor. Lalu kemudian Jabir mengatakan, ya Rasulullah idzan li ilal baiti. Ya Rasulullah, izinkan aku pulang. Ya. Fakultu limrati. Jadi izinkanlah aku pulang ya Rasulullah, karena rumahnya di Madinah. Jabir itu orang Ansor, rumahnya di situ. Kemudian Jabir mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta izin sebentar, saya mau pulang. Fakultu limrati, kemudian aku berkata kepada istriku, Ra'aitu bin Nabi SAW syai'an, aku melihat Nabi, ya, aku melihat pada diri Nabi sesuatu, maka fi dzalika sabrun. Karena pada waktu perang Khandaq itu juga dalam kondisi sedang musim kemarau. Ya, aku melihat Nabi, aku melihat sesuatu pada diri Nabi SAW, maka fi dzalika sabrun. Aku tidak kuat, aku tidak tahan. Fa indaki syai', katanya. Apakah engkau memiliki sesuatu? Ya, kasihan sekali Rasulullah. Itu kata-kata Jabir kepada istrinya. Qalat, maka kemudian istri Jabir mengatakan, indi syairun, aku punya gandum. Wa anakun, kemudian aku punya, jadi beliau itu punya anak kambing yang umurnya itu belum genap 1 tahun gitu. Jadi maksudnya kambing muda lah gitu, kambing muda. Beliau itu punya kambing muda. Dan Rasulullah SAW itu memang suka sekali dengan kambing muda. Ya, jadi kambing muda karena mungkin dagingnya masih empuk ya. Rasulullah suka sekali. Kemudian fadabahtu al-anaqa, kemudian kata Jabir, aku kemudian sembelih kambing muda tadi itu. Wa tahanatis sa'ira, kemudian istriku mengolah, ya, mengolah gandum tadi itu, hatta ja'alna lahma fil burmati, sehingga kami jadikan daging tadi itu diolah dengan gandum tadi itu. Ya. Sumaji itu Nabi SAW, kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW. Wal ajinu qad inkasara.
Wal burmatu bainal athafi qad kadat an tanduj. Jadi adonannya tadi itu sudah istilahnya itu dimasak ya. Lalu kemudian makanan yang sudah dipanasi tadi itu sudah hampir matang. Maka Jabir datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu tu'ayyimun li. Ya, tu'ayyimun li. Itu kalimatnya. Ya. Jadi ya Rasulullah, maksudnya gitu. Tu'ayyim itu kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah tasghir. Tasghir itu dikecilkan. Jadi bahasa kita itu begini, ya Rasulullah, ada sedikit, nah gitu ya bahasanya itu. Ada sedikit makanan di rumahku ya Rasulullah. Nah itu tu'ayyimun li. Nah, itu, ada sedikit makanan di rumahku ya Rasulullah. Ini bahasa ya, maksudnya ya enggak banyak gitu. Dalam riwayat yang sebelumnya kan itu Rasulullah Jabir itu kan ngasih kode kan. Gitu. Jabir itu ngasih kode. Ketika ngundang Nabi itu 1 kali ya 2 kali sampai 3 kali. Karena kodenya itu mengatakan cuma untuk Nabi. Tapi Nabi kemudian mengatakan apakah untuk yang lain? Jabir mengatakan tidak. Sampai kemudian Jabir mengatakan iya. Ya, sampai Jabir kemudian mengatakan iya. Nah, ini juga adabnya Nabi. Jadi Nabi yang diundang, tapi kalau di situ banyak sahabat, gak mungkin Nabi berangkat sendiri. Ya kan? Maka kemudian Rasulullah SAW mengajak yang lain. Apalagi situasinya pada waktu itu adalah sedang musim kemarau gitu ya. Di mana akses untuk mendapatkan makanan itu agak susah gitu. Jadi kalau ada hidangan seperti tadi dimakan sendiri itu ya kalau orang bilang itu kan kebangetan gitu ya. Maka Rasulullah SAW tidak maulah seperti itu. Diajak yang lain itu setelah dapat kode dari Jabir tadi. Dapat kode kalau diizinkan bersama yang lain. Begitu dapat kode dan diizinkan, maka Rasulullah berpesan kepada Jabir. Ya kan? Nanti kalau aku datang ke sana jangan dibuka dulu. Nah itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika itu Jabir tadi mengatakan tu'ayyimun li fakum anta ya Rasulullah. Bangkitlah ya Rasulullah, anta engkau wa rajulun aw rajulani, bersama 1 atau 2 orang saja. Lah yang di situ itu kan banyak orang. Gimana cuma ngajak 1-2 orang? Kan gak enak sama yang lain gitu. Ya. Rasulullah juga tidak mengatakan begini, ini kita yang diundang cuma 2 orang ya, yang lain nggak boleh ikut ya, nggak begitu. Ya kan bahasanya nggak begitu. Gimana Rasulullah mau ngomong nggak begitu kan? Gitu. Itu Rasulullah itu menghindari kalimat begitu itu bisa membuat orang lain tersinggung. Gitu. Ya kan? Karena yang ngomong itu Nabi, karena semua orang berharap diajak makan sama Nabi. Gitu. Ya. Nah ini kan cara Nabi itu, ini namanya mengukur omongan, termasuk juga jangan sampai menyinggung orang lain. Meskipun benar menyampaikannya tadi benar, tapi kan nggak enak juga. Maka Rasulullah SAW menghindari kalimat seperti itu. Ya kan? Kemudian qala kam huwa fadzakartu lahu. Ya. Jadi di sini Jabir kemudian mengatakan fadzakartu lahu, karena ya berapa kam huwa. Kemudian Jabir mengatakan fadzakartu lahu, aku kemudian sebutkan pada Nabi. Engkau dengan 1 atau 2 orang ya Rasulullah. Ya. Faqala kasirun tayyibun kullaha la tanzil burmata walal khubzata minat tanuri hatta atiya. Nah ini setelah dapat izin, Jabir tadi memberikan izin kepada Rasulullah SAW, maka kalimat Rasulullah SAW yang kemudian keluar adalah kasirun tayyibun, ya, banyak yang tayyib. Kul, katakanlah laha kepada istrimu, la tanzi, jangan dibuka dulu, ya, al-burmata tadi, atau jangan diangkat dulu al-burmata tadi, walal khubza, begitu juga rotinya tadi, ya, minat tanur hatta atiya, sampai aku datang, kata Rasulullah SAW. Faqala, maka kemudian Rasulullah mengatakan, kumu, berdirilah. Faqamal muhajirin dan ansar, orang muhajirin dan ansar yang ada di situ semuanya berdiri. Jadi kebayang itu rame-rame datang. Makanya
istrinya Jabir itu kaget sekali begitu Rasulullah datang bersama dengan orang Muhajirin dan Ansor itu. Ya. Kemudian apa katanya? Jadi di situ disebutkan falamma dakhala ala imraatihi, jadi ketika Jabir itu masuk ke rumah, ya istrinya masuk ke rumah tadi, ketemu istrinya, qala waihaki, ya, celakalah kamu katanya. Ja'an Nabi bil muhajirin wal ansor, Nabi datang membawa orang muhajirin dan ansor katanya. Wa ma ma'hum, dan orang-orang yang bersama mereka, qalat hal sa'alaka, apakah, ya, hal sa'alaka, apakah baginda bertanya kepadamu? Qultu na'am, ya. Ya, qala faqala udkhulu wala tadaghadu wala tadaghatu katanya. Maka kemudian ketika istrinya Jabir tadi bertanya, loh ini kok yang kamu ajak kok banyak sekali, makanannya cuma sedikit. Apakah kamu bertanya, apakah baginda Nabi bertanya sebelumnya kepadamu? Iya. Jadi istrinya Jabir itu udah tahu kalau Nabi itu udah bertanya, berarti apa? Berarti Nabi tahu situasinya. Kalau Nabi sudah tahu kemudian Nabi ngajak, sudahlah, Nabi kok. Nah, gitu ya. Istrinya Jabir ini nanti nggak usah khawatir karena ngajak Rasulullah. Maka yang terjadi kemudian mukjizat di situ. Ya, yang terjadi kemudian mukjizat. Apa yang terjadi kemudian? Ya, terjadilah. Jadi masing-masing orang yang datang itu antri dapat makanan, diambilkan oleh Nabi, satu makan, semua kebagian makanan dan kenyang, makanannya masih utuh. Ya, makanannya masih utuh. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Jabir dan istrinya, ini untuk keluargamu katanya. Masya Allah. Ya, padahal tadi itu Rasulullah SAW ya dihidangi itu untuk Nabi dengan satu atau dua orang tadi. Ya. Tapi sekarang makanan itu untuk semua orang Ansor dan Muhajirin, kemudian ditambah dengan masih utuh. Rasulullah nyatakan itu untuk keluarga Jabir. Masya Allah. Kita di majelis ini pernah membahas, ya, waktu kita masih di masjid darurat dulu ya, masih ingat kisah bagaimana Abu Hurairah punya kantong korma, iya kan? Kantong korma. Pada saat mau berangkat perang, kantong korma itu hanya dengan satu kantong korma, isinya korma itu kemudian diambil ya dengan keberkahan Rasulullah SAW. Setiap sahabat mendapatkan bagian dan kormanya itu enggak habis. Bahkan setelah Rasulullah wafat, kantong itu masih disimpan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Subhanallah. Jadi itu barokah. Ya, makanya barokah itu bisa maknawiyah, bisa hissiyah. Maknawiyah itu artinya tidak tampak secara fisik tapi juga bisa hissiyah. Contohnya tadi itu. Artinya secara dohir orang itu semuanya kebagian. Secara dohir itu semua orang kebagian, ya. Nah, secara maknawi itu juga begitu. Ya, nah kita ini di dalam Islam itu diajari yang namanya barokah. Enggak ada konsep barokah kecuali di dalam Islam. Nah, ini makanya penting kita itu. Jadi kita itu sebagai orang Muslim jangan takut kekurangan rizki. Ya, kalau ada orang Islam takut kekurangan rizki berarti dia suudzon sama Allah. Ya, enggak boleh. Kita jangan takut kekurangan rizki, kita jangan takut tidak mendapatkan rizki. Kalau kita takut, was-was, ragu, itu berarti kita suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak boleh. Ya, nah justru yang menjadi persoalan adalah kenapa ya rizki kita seret, ya. Rizki kita itu mungkin kekurangan dan sebagainya. Itu yang kita muhasabah itu diri kita. Ya, yang kita muhasabah itu diri kita. Di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menceritakan ada hubungannya antara rizki itu dengan maksiat. Jadi makanya orang itu kalau ahli ibadah insya Allah sesusah-susahnya itu rizkinya masih gampang. Allah mudahkan. Pokoknya kalau untuk makan jajan insya Allah ada. Ya, insya Allah ada. Nah, ini yang harus dicatat. Nah, jadi kita belajar dari kisah tadi ya tentang bagaimana keberkahan itu. Kita belajar dari kisah tadi tentang bagaimana
Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat kepada kita semua, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Makanya ini yang kita pernah sampaikan ketika kita menjelaskan tafsir surat Al-Isra ya. Ketika kita menceritakan tentang uli ba'sin syadidin, ya, ibadan lana uli ba'sin syadidin itu. Kenapa Al-Qur'an itu menggunakan kata uli ba'sin dan tidak menggunakan uli kuwatin misalnya, untuk menceritakan tentang generasi yang mengalahkan Yahudi ini? Karena pasukan ini adalah bukan pasukan yang memiliki persenjataan secara militer seperti mereka. Ya, tetapi ketika Allah menceritakan tentang pasukannya Ratu Balkis itu, Allah menggunakan kata ulu kuwatin wa ulu ba'sin. Kenapa ulu kuwatin itu? Karena mereka orang kafir. Orang kafir ini kekuatannya itu ada di fisiknya, alutsistanya. Kalau orang Islam enggak. Orang Islam itu kekuatannya ada di mana? Di akidahnya, di mentalnya. Itu orang Islam. Karena orang Islam itu punya akidah, punya mental itu, maka dia bisa mewujudkan apapun meskipun dia nggak punya apa-apa. Itu orang Islam. Orang kafir itu nunggu kalau perang itu mereka harus lengkap dulu baru mereka. Orang Islam enggak. Lah kalau kita nunggu lengkap dulu enggak perang-perang. Ya kan? Kalau kita itu lengkap, nunggu lengkap dulu enggak ngapain-ngapain nanti. Maka lihat bagaimana prestasi kaum muslimin. Ya. Mereka bisa menaklukkan dunia itu bukan karena mereka punya kapal selam, karena mereka punya pesawat, enggak. Mereka enggak nunggu menaklukkan daratan, nunggu mereka punya pesawat, mereka punya, enggak. Itu orang Islam. Apa? Mentalnya, akidahnya. Nah, ini penting ya. Nah, itu yang selalu Al-Fakir ceritakan. Jadi, dan ini kita sudah buktikan ya. Ketika kita membangun masjid, kita enggak punya duit, enggak punya apa-apa, kita bisa bangun masjid. Kita enggak punya duit, enggak punya apa-apa, kita bisa bangun pesantren. Kenapa? Mental, akidah, itu penting. Dan itulah yang kita punya. Kalau orang Islam sudah hancur mentalnya, akidahnya hancur, sudah kalah duluan mereka. Karena mereka enggak bisa mengalahkan orang kafir, karena mereka tidak punya kekuatan sebagaimana mereka. Enggak bisa. Nah, jadi di sini ya, konsep tentang barokah tadi itu, konsep tentang kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena sudah masuk waktu syuruh, kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan sebelum kita tutup kajian kita, silakan. Ya, silakan, Pak. Anak kenapa? Oh iya. Ya. Ya. Ada yang menyebutkan begitu, tapi nanti apakah itu sahih tidak sahih, ya itu nanti harus dicek lagi. Ya. Tapi yang pasti yaitu bagian dari mukjizat yang Allah tunjukkan. Ya. Nah, jadi memang ya ini banyak keajaiban-keajaiban yang Allah berikan. Ya. Jangankan yang begitu. Jangankan yang seperti itu. Kambing yang sudah mati saja itu pahanya itu kan itu daging ya. Jadi makanya di dalam kitab Dirosah li Syakhsiyatir Rasul yang ditulis oleh Al-Alama Syekh Rawas Qal'aji, itu beliau cerita kalau Nabi Isa itu diberi mukjizat menghidupkan orang mati. Orang mati itu dihidupkan. Orangnya utuh, mati, dihidupkan. Kata beliau apa? Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Bukan bukan utuh. Ini cuma paha saja dia bisa ngomong gitu kan. Ya, bisa hidup gitu. Mana yang lebih hebat? Ya Nabi Muhammad lebih hebat. Nah, itu adalah kisah yang terjadi terkait dengan mukjizat. Dan itu terjadi pada saat perang Khaybar. Ya kan, itu terjadi pada saat perang Khaybar. Artinya kalau ada riwayat seperti itu,
kemudian ada pertanyaan seperti tadi, maka itu bukan sesuatu yang mustahil. Meskipun nanti kalau kita bicara dalam konteks sains, ya orang akan mengatakan nah ini nggak masuk akal. Itu kan kalau ukurannya akal. Tapi kan wahyu itu justru sesuatu yang keluar dari nalar kita, ya kan? Sesuatu yang nggak bisa dinalar dengan nalar kita. Tapi disitulah Allah ingin tunjukkan kebesarannya tadi. Nah, jadi karena itu, ya nanti yang harus dipastikan lagi adalah sumbernya, apakah itu riwayat yang sahih ataukah tidak. Tetapi ala kulli hal bahwa itu bukan hal yang mustahil bisa terjadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup? Baik, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.